Terus hard skill lainnya harus jago bahasa Inggris. Ya nggak terlalu jago nggak apa-apa. Sebenarnya nggak terlalu jago nggak apa-apa menurut saya. Itu kerjaannya ngapain sih? Ya kalau yang saya lakukan itu dulu ya saya mikirin mau bikin game apa sih, misal aku pengen bikin game yang dulu saya pernah bikin namanya Jamper Bondo itu dia dikejar waktu. Nah, jadi ceritanya tentang Bandung Bondowoso. Jadi dia dikejar waktu untuk membangun candi itu aja. Jadi saya pengen bikin game si Bondowoso bangun candi selama semalam. Level A dia bangun candi 1, level B dia dan dia sampai dikejar waktu gitu-gitu. Pokoknya gitulah. Dan saya juga mikirin di part di dalamnya itu ada apa aja. Ada Bandung Bondowoso, ada Roro Jonggrang, ada batu-batunya, setiap batu. Jadi mikirin semua. Jadi dari awal sampai akhir level-levelnya. Kalau kayak gini harus kayak gini, poin-poin. Misal kalau misal bangun ini dapat poin ini. Terus nanti waktunya juga saya pikirin semua. Jadi sampai grafis-grafisnya dipikirin semua. Jadi ibaratnya mikirin dari nol sampai game itu terakhir, game itu selesai. Itu sih kalau game yang saya lakukan seperti itu. Berprofesi sebagai seorang game designer dari tahun berapa sih? Saya dulu pernah saya dulu kerja di sebuah perusahaan game. Iya, perusahaan game. Bisa disebutin nggak? Ya, di Jogja juga dari 2010. Itu saya kerja di Gameloft. Gameloft itu anak perusahaan namanya Ubisoft. Terus saya dapat beasiswa, keluar gara-gara pokoknya di Gameloft itu. Terus saya dapat beasiswa jurusan game design. Tapi sampai terus saya resign. Terus di waktu itu di US. Saya di Amerika ya. Iya, saya belajar animasi macam-macamnya itulah. Itu full belajar animasi. Pokoknya yang part of game developer. Jadi ada programming. Jadi kan kalau di pembuatan game itu mungkin saya agak menarik lagi ya. Jadi kalau dalam pembuatan game itu ada yang namanya game designer. Terus ada lagi namanya itu artis. Jadi ada 2D artis, ada 3D artis, tergantung bikinnya gamenya kayak gimana, tergantung kebutuhan. Tapi grafisnya ya. Iya, tapi kebanyakan yang 3D, kebanyakan hampir semua ada semua. Jadi ada 3D artis, ada 2D artisnya. Misal 2D artisnya yang di menu itu kan butuh 2D kan. Dimensi maksudnya ya. Iya, kalau 3D kan ya misal orangnya, modelnya gitu, playernya gitulah. Itu kan butuh 3D artis. Terus 3D artis itu nanti kan game design ini udah didesain. Ini gamenya jalannya kayak gini udah selesai. Terus ada lagi part 2 dilempar ke programmer. Jadi dari programmer itu itu ibaratnya programmer itu membuat part-part ini tuh jalan di komputer atau jalan di HP gitulah. Oke, Ci, kembali ke yang kamu 2010 tadi. Sebelumnya kamu belum ada background sebagai seorang desainer game ketika masuk perusahaan? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Jadi bisa masuk gimana ceritanya sih? Saya dulu tuh ya cuman saya senang ini sih. Senang nge-game? Senang nge-game. Game apa dulu sih kesukaan kamu? Macam-macam sih. Saya sukanya dulu yang puzzle gitu-gitulah. Tapi ada satu game yang mengubah sudut pandang saya sebagai seorang gamer. Sebagai sebuah gamer. Jadi kayaknya itu game tuh ternyata tuh nggak main-main nih gitu. Tidak game sederhana. Iya, waktu itu Metal Gear Solid. Metal Gear Solid di PS1. Waktu itu saya tuh SMP apa SMA gitu, lupa saya. Ketahuan umurnya ini teman-teman. Gimana itu sih? Merubah pandangan kamu seperti apa? Iya, yang waktu itu game tuh cuma hore-hore gitu kan. Aku main game itu tuh bener-bener wah, ini game keren banget gitu. Strategi ya. Iya, dan ada bener-bener yang mind blowing gitu loh. Jadi ada bener-bener kita tuh nggak cuman
harus ngalahkan musuh, nggak cuma kayak gitu. Jadi kita harus ada Berpikir strategi. juga ya, berpikir dalam. Harus bersembunyi, terus ada trik-triknya macam-macam gitulah. Akhirnya dari game itu kamu terinspirasi untuk menjadi seorang gamer atau gimana sih? Ya, tapi cara pandang saya terhadap game tuh berubah waktu itu. Kalau dulu sebelumnya kamu hanya melihat game itu sebagai Hiburan. menyenangkan. Setelah itu kamu bisa melihat game itu sebagai objek belajar atau gimana? Ya, objek belajar, objek berpikir, objek untuk berimajinasi gitu. Setelah itu kamu masuk game love gimana itu? Kamu kok terpikir untuk masuk perusahaan game padahal sebelumnya nggak punya background. Pendidikan juga belum ada background. Ya, ceritanya itu waktu itu cuma iseng sih. Jadi ada salah satu awalnya iseng aja. Iya, salah satu temen tuh ngajak. Ada waktu itu di Wanita Tama di Jalan Adi Sucipto itu. Ada job apa itu semacam bursa. Tapi itu diadakan oleh mereka aja. Gitu. Mereka booking satu tempat dan satu waktu dalam sehari itu untuk acara itu. Dan itu pun acaranya juga satu rangkaian gitu loh, dari pagi sampai sore gitu. Dari tahapan apply berkas sampai wawancara gitu. Pertama kayak seminar gitu, ngobrol-ngobrol. Kan waktu itu kan juga dunia industri game juga baru tumbuh ya. Belum terlalu familiar kan. Itu waktu itu dia ngomong gitu, waktu itu apa namanya, studio manajernya namanya Juan, orang Argentina itu ngomong, terus langsung dites di situ. Kamu dites. Tesnya apa sih? Ya cuma ngegame. Disuruh ngegame. Ayo ngegame di sini, pada ngegame gitu kan. Kamu game apa itu? Yang dites kan game apa? Waktu itu gamenya lupa, pokoknya kayak bubble, kayak kita nembak-nembak gitu loh, dung. Terus nanti kalau jadi 3 warna jatuh, 3 warna jatuh gitu. Kalau nggak salah itu, lupa saya. Game-game kecil ya berarti ya? Terus itu bahkan dikasih makan aja. Saya tuh dengan seminar yang kayak gini tuh kayak wah gini kok sesuai dengan hobi itu. Ini kok enak banget ini dikasih makan segala, kan nggak ada kan job fair yang kayak gitu ya. Dan tesnya pun juga benar-benar skill kita gitu loh, benar-benar kita nggak butuh, maksudnya dari mereka ya, kami nggak butuh ijazahmu, nggak butuh apa, yang penting kamu datang main game, kamu temukan beberapa bug di situ, kamu lapor dengan bahasa Inggris. Berarti kamu harus punya basic bahasa Inggris juga. Jadi karena kerjaannya komunikasinya pakai bahasa Inggris semua, jadinya ya yang dibutuhin kan cuma itu kan, bisa menemukan bug dalam sebuah game dan bisa bahasa Inggris, udah gitu aja. Saya cuman bondo awak gitu. Berangkat sama teman saya. Nah, teman saya dipanggil duluan kan, saya beberapa minggu setelahnya. Dan waktu itu waktu Merapi, saya ingat banget itu. Jadi kerja itu ada abu ya, dengan suasana yang kayak apokalips gitu. Terus dari situ kamu dinyatakan lolos sebagai bagian dari perusahaan game. Dari situ kamu mulai itu, bisa dibilang kamu belajar sambil bekerja ya sih ya? Iya. Saya tuh benar-benar dari nol kan? Saya benar-benar belajar sambil melaku gitu. Learning as we do gitu. Jadi kalau istilah Jawanya ya dipikir karo mlaku gitu. Pertama kali kamu sebagai pekerja di perusahaan game, tugas kamu memang sudah mendesain? Belum. Saya tuh ya mendesain game setelah kuliah. Oh gitu. Keluar, pulang iseng lah, dengan waktu itu pulang dengan dengan benar-benar udah pede kan, udah pede gitu kan, udah bikin game sendiri, ternyata ya bikin game sendiri itu tidak semudah yang dibayangkan. Iya. Pertama kali produksi game apa sih? Itu tadi Jumper Bondo namanya. Yang Jumper Bondo itu. Jadi kayak waktu itu dengan idealisme tinggi gitu kan, bikin game udah dibuat sendiri gitu kan. Terus akhirnya ya lama kelamaan ternyata industri game itu besar kan. Terus bikin game itu juga sangat-sangat menantang gitu loh. Ada bagian banyak ya lah, part banyak yang di dalam industri game itu yang menantang. Ya salah satunya modal, kan harus modal gede gitu ya? Dengan promo yang jor-joran gitu-gitu. Itu sih kalau tantangannya di dunia industri game itu seperti itu. Apa saja sih yang diperlukan dari soft skillnya dulu lah? Apa yang diperlukan sih? Apa ya, niat sih, menurut saya niat sih. Menurut saya niat aja udah cukup sebenarnya. Kenapa perlu niat besar itu seperti apa? Apa karena susah memang? Gimana? Karena apa ya? Ya saya dulu modalnya cuma niat gitu loh. Kan saya
seringnya bikinnya namanya Unity, softwarenya. Ya saya benar-benar Unity, saya belajar sendiri. Karena basic saya kan belajar animasi kan. Nah, ya di situ juga partnya juga banyak animasi maksudnya di bagian dari pembuatan game dengan Unity itu tuh animasinya banyak, makanya saya ya niatnya saya cuman yang bagian part animasi saya kerjain sendiri, bagian programming, bagian gambar yang saya nggak terlalu kuasai, saya minta tolong teman gitu loh, kita satu tim gitu. Nah, jadi kalau urusan itu gimana modalnya apa untuk belajar bikin game itu ya menurut saya niat karena ya sekarang tuh semua tuh bisa didapatkan di internet gitu loh. Misal saya aja stuck misal bikin sebuah game stuck, waduh ini caranya kayak gini tuh biar kayak gini gimana gitu tuh. Cara mecahin masalahnya gimana, misal ada masalah gitu ya, ada bug gitu ya saya googling aja di internet, ada forum-forum gitu tuh. Nah jadi bener-bener zaman sekarang kan mudah banget kan cari referensi di mana saja bisa kita cari informasi, jadi ya makanya saya bisa bilang yang penting niat sih kalau jadi game designer itu. Oke sih, kalau hard skillnya apa sih? Apakah harus punya banyak uang untuk beli alat-alat mahal? Beli software mahal. Enggak. Unity itu gratis kok. Unity itu gratis ya, aplikasi produksi jadi game. Untuk tapi kan butuh laptop yang sekian itu juga sih. Iya. Cuman nggak terlalu berat juga sih. Ada dua engine kan, Unity itu namanya engine. Ada 2 engine yang gratis. Setahu saya. Unity sama Unreal. Tapi Unreal itu berat banget. Itu buat game-game yang gede ya. Yang gede-gede buat PC, buat pokoknya yang grafisnya wah gitu. Pakainya Unreal, tapi kalau yang simpel-simpel pakai Unity aja bisa ya. Dan yang kecil-kecil, game kecil-kecil itu. Dan itu speknya nggak terlalu tinggi lah, buat ya asal mungkin bisa Photoshop gitu itu mungkin asal bisa jalan Photoshop ya. Mungkin bisa jalan. Terus hard skill lainnya harus jago bahasa Inggris. Ya nggak terlalu jago nggak apa-apa. Sebenarnya nggak terlalu jago nggak apa-apa menurut saya. Jadi bikin game itu mudah kok sebenarnya teman-teman. Jadi bahasa Inggris ya nggak terlalu kan bahasa Inggris juga ada Google Translate sekarang. Jadi, berarti kembali ke niat tadi ya. Iya. Terus harus pintar gambar juga. Saya nggak jago kok. Bukannya game kan permainan grafis ya. Iya. Jadi kalau kamu nggak jago bisa bikin game. Kalau misal kamu jago gambar, kamu bukan game designer. Oh gitu. Kamu artis nanti. Oh gitu. Berarti banyak bagian-bagian ya dalam sebuah kita namakan ekosistem ya. Iya, sebuah tim itu kan ada namanya tadi programmer, artis, ada animator. Nah, misal saya bagian dari satu tim itu ya saya mungkin misal ada bukaan karyawan gitu ya mungkin saya masuk apply-nya ke animator itu. Oke, Ci. Kemudian untuk peluang pasar ke depan sih seperti apa sih? Peluang bagi pekerjaan yang ada dalam sebuah ekosistem game peluangnya. Kalau misal ditanya peluang game ya, kita ngomongin game sebagai komoditas itu kan, game itu masa lalu, masa sekarang dan masa depan, nggak cuma masa depan. Sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, bisa dikatakan kebutuhan primer untuk bagi sebagian orang ya. Iya, apalagi sekarang kan game itu udah naik kelas ya, naik kasta ya menurut saya karena ada e-sport itu loh. Kalau dulu kan game itu hanya untuk hiburan ya. Iya, kalau sekarang musuh orang tua itu. Anak di sini mau game, kalau sekarang udah enggak. Sekarang malah jadi cabang olahraga SEA Games juga ya. Iya, dulu kalau ditanya kamu game mau jadi apa, sekarang udah ada jawabannya kan. Jadi atlet e-sport, jadi artis juga. Game pembuat, game developernya gitu. Jadi dulu saya ditanya bapakku game gue nggak punya jawaban, sekarang punya.